Halo, selamat sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam ruangan channel YouTube kesehatan saya. Oke, pada pagi ini saya ingin membicarakan tentang sesuatu isu yang telah diviralkan dalam sosial media baru-baru ini berkaitan dengan video saya tentang penjagaan selepas vaksin COVID-19. Siapa yang belum tengok video itu, sila tonton video itu dahulu supaya kamu faham berkaitan dengan video yang sedang kamu tontoni sekarang ini. Oke, semalam terdapat satu capaian ataupun posting di Facebook yang mengatakan bahwa saya ada berbicara tentang seseorang yang meninggal selepas dijarum vaksin COVID-19 dan dia pergi minum alkohol, minum tapai dalam masa 1 jam lagi. Kunun itu dia meninggal. Oke, pertama sekali cerita ini tidak benar. Tiada yang meninggal di Tuaran disebabkan oleh vaksin COVID-19 dan pergi minum tapai. Tidak ada yang meninggal. Dia buat-buat cerita saja, dan semestinya dalam video itu tiada saya cakap pun pasal siapa yang meninggal. Kalau tidak percaya boleh pergi tengok balik itu video. Tiada saya padam, tiada saya edit sejak saya posting yang 2 hari lalu lagi. Oke? So, cerita itu tidak benar. Oke, tanpa saya mengeluarkan video ini untuk penafian pun sebenarnya kita sendiri tahu kalau kita pikir bahwa cerita hikayat yang seperti itu adalah tidak benar. Oke, saya kemukakan 3 hujah untuk mengatakan bahwa cerita tersebut sukar untuk dipercayai ataupun impossible ataupun tidak benar. Pertama sekali, 1 jam selepas jarum vaksin COVID-19 itu adalah masih dalam peringkat observation ataupun pemerhatian oleh pihak penjarum. Walaupun mungkin mereka sudah pulang rumah, walaupun mungkin mereka sudah keluar daripada Dewan Jarum, tapi dalam masa 1 jam itu adalah diwajibkan untuk merekodkan semua tindak balas, side effect, kesan sampingan akibat jarum tersebut. Kalau kau ada gatal-gatal, kau ada muntah-muntah kah, paning kepala kah sikit, wajib bagi tahu sama jabatan kesehatan yang menjarum itu, dan kalau perlu mungkin kamu akan dijaga di dalam pusat jarum itu beberapa masa, mungkin lebih daripada 1 jam sebelum kamu dibenarkan pulang. Oke, jadi jangka masa 1 jam selepas jarum itu agak mustahil untuk seseorang meninggal tanpa diketahui, tanpa disiar-siarkan dalam berita, tanpa masuk surat kabar. Karena tempo 1 jam itu masih dalam tempo pengawasan yang sangat ketat. Oke, tidak ada yang akan terlepas daripada pemerhatian jabatan kesehatan dalam masa 1 jam itu. Apalagi kalau kematian, kalau kau begatal-gatal pening sikit pun dalam masa 1 jam selepas jarum itu, mereka akan sibuk sudah mengendalikan kesan-kesan seperti itu kalau ada. Oke, itu yang pertama, kenapa cerita ini tidak benar. Yang kedua, kenapa cerita ini tidak benar adalah sekarang ini masih fase 1 pemberian vaksin COVID-19. Artinya fase 1 ini semua frontliners saja yang dijarum. Semua warga Kementerian Kesehatan Malaysia dan frontliners lain seperti polis dan askar. Mereka ini saja yang dijarum setakat ini. Dan juga of course ada bahagian admin juga lah. Tapi macam mana pun mereka yang bekerja dengan pihak kesehatan, polis dan askar, dan kebanyakan mereka ini adalah susah untuk kita bilang tiba-tiba menghilangkan diri. Cuti diorang pun dibokokkan. Apalagi kalau bilang tiba-tiba menghilang diri karena meninggal dan sebagainya tanpa siapa-siapa sedar. Diorang tidak datang kerja 1 hari pun kena cari sudah. Ini lagi tiba-tiba meninggal tapi dia buat dono saja, ndak tahu saja di jabatan atau di pejabat dia. Jadi mustahil kalau ada yang meninggal dari warga frontliners ini tanpa beritanya kita ketahui secara meluas. Oke, tiada berita masuk dalam
newspaper, dalam Facebook Kementerian Kesehatan Malaysia, dalam berita-berita utama di Malaysia. Bahkan tidak ada juga diviralkan oleh ahli keluarga yang kononnya meninggal. Hanya satu orang itu saja yang buat posting tersebut yang bilang ada meninggal. Orang lain semua tiada cakap apa-apa. So obviously ini adalah perkara yang tidak betul, karena kita tahu bahwa yang dijarum vaksin setakat ini adalah semua warga kesehatan, polis, askar, dan frontliners lain yang memang sukar disembunyikan kalau ada sesuatu yang berlaku kepada mereka, apalagi kalau kematian. Oke, itu hujah yang kedua. Hujah yang ketiga. Oke, mungkin ada yang bertanya, mungkin diorang kasih tapuk lah, sinilah, ndak kasih tahu lah tentang kematian ini dan sebagainya. Isu yang ketiga selepas seseorang meninggal adalah semua jenazah mereka akan dibawa ke hospital untuk dicek status COVID-19-nya sebelum dikubur. Jadi kalau dia meninggal, kalau dia mau buat surat mati, dia mesti berhubungan dengan polis, dengan jabatan kesehatan untuk mendapatkan surat mati tersebut. Dan sebelum surat mati itu diberikan, mau kena cek dulu sama ada dia ada COVID-19 atau tidak. Semua kematian. Tidak kira lah dia mati pasal jarum kah, pasal apa kah, eksiden kah. Kalau sudah meninggal, cek dulu COVID-19 punya status, baru dilepaskan untuk dikuburkan. Jadi mustahil sesuatu kematian itu dirahasiakan tanpa ada satu orang yang nampak dan akan memviralkannya dengan bukti yang sah. Tetapi sampai sekarang tiada apa-apa kita ketahui, tiada apa-apa kita dengar di Tuaran ini berkaitan dengan kematian tersebut. Jadi tidak benar. Oke, so 3 hujah tersebut cukup untuk membuatkan seseorang berpikir bahwa tidak betul itu. Tiada saya dengar lain, dia saja yang bercerita. Malahnya ramai aja orang bertanya sama saya, hampir tidak dapat tidur saya semalam karena WhatsApp. Alright. Oke, selain daripada itu, isu seterusnya adalah memang Jabatan Kesihatan Tuaran telah pun menghubungi saya melalui WhatsApp. Adakah saya perlu membuat laporan polis berkaitan dengan hal ini, karena mereka sendiri pun sudah bagi tahu bahwa memang tiada case seperti itu. Ini orang kesehatan sendiri yang berhubungan dengan saya. So, sudah tentu benarlah tiada case seperti itu, karena diorang mau suruh saya buat laporan polis terhadap statement tersebut. Tapi saya sendiri pun paham, saya tidak kenal siapa ini orang, tidak tahu dia berpikiran yang terganggu ke apa, kita tidak tahu. Jadi tidak perlulah saya mengeruhkan suasana lagi. Mungkin polis akan berhubungan dengan dia sendiri dan sebagainya. Tidak perlulah saya kasih tambah susah hati, tambah kacau sama dia. Lagipun bukan juga dia tuduh saya yang cakap. Kalau kamu baca dia punya posting, bukan dia tuduh juga saya yang cakap bahwa ada yang meninggal. Cuma dia buat sendiri itu cerita. Cuma orang yang baca posting itu yang pikir bahwa saya yang cakap meninggal. Sebenarnya dia tidak tuduh pun saya yang cakap meninggal. Orang yang baca posting itu yang pikir bahwa saya yang cakap ada meninggal. Okay? Alright. So, sekali lagi saya katakan, tidak ada siapa di Tuaran yang meninggal selepas dijarum COVID-19 dan pergi minum tapai. Tidak ada, bosku. Sekian dan terima kasih.